Para wali songo datang ke Indonesia bukan sebagai para pedagang, tapi kemudian membaur dengan masyarakat, menjadi satu dengan masyarakat, lantas kemudian malah menikah dengan masyarakat setempat, sehingga kemudian dakwah beliau-beliau ini lebih diterima di tengah-tengah masyarakat. Catatan Charles Louis Damai merupakan buku babon tentang penelitian makam-makam yang ada di Troloyo. Dalam literasinya ini yang berjudul Les Tombes Musulmans de Tralaya atau Troloyo ini dijelaskan bahwasanya di Troloyo makam-makam ini berciri lokal Jawa, atau yang dimakamkan dalam catatan Louis Damai tidak lain adalah para bangsawan Majapahit yang sudah memeluk agama Islam. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadratul Kiram, Kiai Haji Muhammad Al-Bara LC, Dr. Kiai Haji Muhammad Al-Bara LC MHum selaku Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto. Di kediaman ini juga menjadi diskusi literasi tentang keilmuan dan kazana yang berhubungan dengan kedaerahan, termasuk sejarah Majapahit. Pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kita mengambil dan membedah catatan Charles Louis Damai, merupakan buku babon tentang penelitian makam-makam yang ada di Troloyo. Dalam literasinya ini yang berjudul Les Tombes Musulmans de Tralaya atau Troloyo ini dijelaskan bahwasanya di Troloyo makam-makam ini berciri lokal Jawa, atau yang dimakamkan dalam catatan Louis Damai tidak lain adalah para bangsawan Majapahit yang sudah memeluk agama Islam. Bahkan dalam penelitiannya ini seperti di sini ya, yang menjadi nisan rujukan haulnya Syekh Jumatil Kubro ini berangka tahun 1298 Saka, jadi masih menggunakan angka tahun Saka. Dan baliknya itu ternyata luar biasa sekali, memuat sebuah inskripsi doa Lailatul Qadar yang berbunyi Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, dari sinilah kemudian sebagaimana kemudian penelitiannya Muhammad Habib Mustopo ya dari UI, bahwasanya memang masuknya Islam ke Majapahit itu secara pelan tapi pasti, dan masyarakat Majapahit pada waktu itu belum membedakan antara agama Islam dengan agama lokal Majapahit yang berkembang duluan, yaitu para penganut Buddha Mahayana maupun para penganut Siwa Siddhanta. Bahkan ada kemiripan ajarannya, artinya para tujuan dari agama Buddha Mahayana dan Siwa Siddhanta adalah muksa, yaitu menyatu dengan Tuhan yang Maha Kuasa, sebagaimana kemudian ajaran Tarekat Satarya yang kemudian mementingkan yaitu kehidupan setelah mati, yaitu kehidupan di akhirat yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sinilah perkembangan Islam yang dimulai dari Majapahit yang pelan tapi pasti ini. Mungkin pendapat Gus Bara akan menyampaikan ya sedikit banyak tentang bagaimana kemudian kita ya sebagai muslim terbesar di Indonesia ini harus kemudian mengambil pelajaran dari keberhasilan para wali dalam mendakwakan ajaran Islam secara damai, secara pelan tapi pasti kepada masyarakat Nusantara yang sebelumnya adalah penganut agama Hindu dan Buddha secara kuat gitu ya. Mungkin dari Gus Bara mungkin bisa ada pandangan-pandangan tentang masuknya agama Islam ke Indonesia atau Nusantara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi menarik sekali pembahasan kita terkait dengan sebuah prasasti, di mana ternyata Islam masuk ke Indonesia sudah pada kira-kira abad 13-an. Iya, abad 13, 14. Nah, awal-awal mulai itu Islam sulit untuk diterima, ya, sulit untuk diterima. Dalam bukunya siapa namanya, almarhum
atas Wali Songo itu? Pak Agus Agus Sunyoto. Sunyoto. Iya, Kiai Haji Agus Sunyoto. Almarhum Agus Sunyoto mengatakan bahwasanya memang pada mulanya Islam itu ada yang datang ke Indonesia sebelum masa Wali Songo, tapi kemudian mereka itu beliau datang ke sini dalam rangka berdagang, sedangkan orang Hindu Buddha itu menilai bahwasanya pedagang itu memiliki kasta yang rendah, berbeda dengan para petapa yang kastanya adalah Brahmana, sehingga kemudian ketika pedagang-pedagang dari Arab itu menyebarkan agama Islam, kemudian ditolak, maka kemudian silih berganti datanglah masa Wali Songo termasuk Syekh Jumadil Kubro ini. Kasus ini menarik, apa yang disampaikan oleh Agus Sunyoto ini menarik sekali, bahwasanya pada masa Wali Songo ini metode dakwah berubah, di mana kemudian para Wali Songo datang ke Indonesia bukan sebagai para pedagang, tapi kemudian membaur dengan masyarakat, menjadi satu dengan masyarakat, lantas kemudian malah menikah dengan masyarakat setempat, sehingga kemudian dakwah beliau-beliau ini lebih diterima di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini adalah metode dakwah, bagaimana kemudian Islam ini bisa diterima dengan secara masif, luas. Selain metode dakwah, saya melihat Wali Songo ini berperan sebagai dakwah bil hal, bukan hanya bilisan, bukan hanya sekedar teori masulah Islam itu begini bla bla bla, enggak. Tapi saya melihat Wali Songo dakwahnya adalah dengan tindakan, perilaku, sehingga kemudian dalam satu ungkapan disebutkan lisanul hal afsahu min lisanil maqal, bahwasanya tindak tanduk, ucapan atau perilaku itu lebih mudah diterima daripada hanya sekedar ucapan. Kalau kita melihat bagaimana para Wali Songo itu melakukan metode dakwah dengan bermacam-macam, seperti Sunan Kalijogo menggunakan metode seni, metode musik, wayang, untuk kemudian memberikan berdakwah kepada masyarakat Jawa pada waktu itu, sehingga dengan begitu Islam diterima dengan mudah oleh masyarakat pada waktu itu. Silih berganti kemudian Islam menjadi agama yang kemudian menjadi agama yang mayoritas di Indonesia ini, atau dulu Nusantara ini. Nah, itulah sisi-sisi di mana ulama-ulama kita, Wali Songo itu, para pendahulu kita mengajarkan agama dengan penuh keikhlasan, dengan perilaku yang baik, dengan sopan santun, dengan ramah tamah. Maka dengan mudahlah agama Islam itu diterima di tengah-tengah masyarakat. Dalam Al-Quran disebutkan, wa in kunta faddan ghalidhan qalbi lam faddu min hawlik. Jika kamu itu berperilaku kasar, maka orang-orang akan menjauh dari kamu. Itulah, maka oleh karena itu para pendakwa sekarang ini hendaknya untuk berperilaku baik, perangai baik, berlaku sopan santun dan lemah lembut, sehingga kemudian dakwah Islam yang dulu pernah digagas oleh para Wali Songo ini kemudian berjalan seiring dengan baik. Sekarang kan banyak pendakwah ini tidak mencerminkan perilaku-perilaku yang sopan santun, dan bahkan dalam dakwanya banyak mengumpat atau menghina, sehingga kemudian masyarakat itu tidak merasa damai dengan ajaran yang disampaikan atau dengan ilmu-ilmu yang disampaikan. Contohlah para Wali Songo dulu dengan hati lembut, penuh keikhlasan, sopan santun, sehingga kemudian agama Islam ini sampai sekarang kemudian menjadi agama yang mayoritas
di Indonesia pada waktu itu ya Nusantara. Saya kira itu. Jadi sangat luar biasa sekali ya. Jadi karena semata keteduhan para wali, bahkan kemudian nama bijak bestarinya ya, menjadikan kemudian masyarakat Nusantara itu tertarik dengan Islam. Jadi pada waktu itu salah satu keberhasilan dakwah para wali adalah semata-mata keteduhan dari sikap para wali, kerendah hatian, dan terutama adalah akhlak yang baik ya. Nah, inilah kemudian kunci dari keberhasilan dakwah para wali, dan tentunya akan menjadi tauladan untuk para pendakwa saat ini ya, karena keberhasilan yang pertama pasti akan kemudian menjadikan keberhasilan yang kedua. Semoga kemudian makam Trolo yang sangat luar biasa sekali ini tepat berada di jantung ibu kota Majapahit ini juga selalu akan menjadi pelajaran yang berharga, dan sekali lagi Jasmira, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.